Wicked bitch. Hai semua, welcome back again with Mimin Tamfan di sini. Apa kabar kalian? Gua baik-baik aja ya. Buat kalian nih yang request tentang film psikopat, kali ini gua punya sebuah film yang mungkin dapat memuaskan jiwa psikopat kalian. Film ini berjudul Miso Miso atau dalam bahasa Inggris berjudul Liver Leaf. Ada yang tahu artinya? Jadi miso miso atau liver leaf adalah semacam tumbuhan liar yang dapat bertahan hidup pada musim dingin. Bunganya kecil lalu merekah dengan indah, menembus dinginnya salju. Inilah deskripsi indah yang diberikan pada judul film ini. Tapi jangan berharap kalau film ini akan seindah arti dari judulnya. Film ini sendiri dirilis di Jepang pada tahun 2018 yang lalu. Dan menurut gua sendiri, cerita dalam film ini cukup edan ya. Karena menceritakan seorang siswa SMP bernama Wulan. Bukan, salah server cuk. Jadi siswa SMP ini bernama Haruka Nozaki yang dibully habis-habisan oleh teman-temannya. Sehingga membuatnya menjadi memiliki motif untuk balas dendam. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk aja ke alur cerita dari film ini. Film ini dibuka dengan seorang siswa SMP bernama Haruka Nozaki yang diperankan oleh Ana Yamada yang tengah terlihat sedang berdiri sendirian di sebuah loker. Rupanya ketika Haruka hendak pulang, dirinya mendapati sepatunya telah menghilang. Lalu terdengar sekelompok siswi yang tengah cekikikan dan berlari setelah mereka melihat Haruka tidak dapat menemukan sepatunya. Rupanya para siswa tersebutlah yang telah mencuri sepatu milik Haruka dari lokernya. Kemudian Haruka mengikuti para siswi tersebut hingga mereka sampai ke sebuah bukit belakang sekolah yang sepertinya menjadi tempat pembuangan sampah. Para siswa tersebut yang diketahui bernama Teko Oguro, Yoshi Tachibana, Risako Kato, dan Yuri Mishima tengah tampak membawa sepatu milik Haruka. Dan kemudian setelah Haruka mendekat, Tachibana melemparkan sepatu milik Haruka ke lubang pembuangan sampah yang penuh dengan lumpur. Haruka di sini hanya bisa pasrah menerima bulian dari teman-teman sekelasnya. Diketahui bahwa Haruka ini adalah murid baru dari sekolahan tersebut. Awalnya Haruka bersekolah di Tokyo, tapi karena tuntutan pekerjaan dari sang ayah, akhirnya keluarga Haruka Nozaki pun pindah ke desa. Dan Haruka disekolahkan di SMP daerah tersebut. Akan tetapi, masalah lain muncul ketika ada salah satu siswa laki-laki bernama Aiba menyukai Haruka. Padahal Aiba adalah laki-laki yang disukai oleh Teko. Nah, dari sinilah Haruka mulai dianggap sebagai pelakor dan pembulian pun dirinya terima saat itu juga. Sebenarnya pembulian ini sudah Haruka ungkapkan kepada ayahnya, tapi ketika sang ayah menemui wali kelas Haruka yang bernama Kyoko Minami dan mengatakan bahwa sang anak tengah dibully dan dirisak oleh teman sekelasnya, tapi wali kelas tersebut seakan tak peduli dengan masalah yang dihadapi oleh Haruka. Malahan si wali kelas ini membalikan pertanyaan kepada ayah Haruka dan berkata, "Kenapa Anda berpikir bahwa murid-muridku telah membuli anak Anda?" Perkataan dari guru tersebut menunjukkan bahwa dirinya tak peduli dengan siswa yang dirisak dalam kelasnya. Setelah membuat laporan kepada wali kelas Haruka yang tentunya hasilnya nihil, dirinya pun hendak pulang ke rumah. Akan tetapi, ketika ayah Haruka sedang berjalan menuruni anak tangga, tiba-tiba 3 orang siswa laki-laki bernama Hidetoshi Kuka, Hiroaki Mamiya, dan Sugomo Ikegawa menendang pinggang ayah Haruka hingga membuatnya tersungkur jatuh dari tangga. Parahnya lagi, sepatu yang mereka gunakan untuk menendang ayah Haruka telah mereka beri beberapa paku. Singkat cerita, ketika Haruka pulang dari sekolah, dirinya melihat sang ayah tengah diobati oleh ibunya. Haruka yang khawatir dengan kondisi sang ayah mencoba menanyakan tentang apa yang terjadi kepada ayahnya. Tapi sang ayah menanggapinya dengan santai. Dirinya tak mau membuat anaknya merasa cemas. Selain itu, dirinya juga meminta kepada Haruka untuk tak bersekolah lagi di sana. Mengingat sebentar lagi Haruka akan lulus dari SMP tersebut. Dan semenjak itulah Haruka mulai tak masuk sekolah.
Sementara itu, di kelas Haruka terdapat salah satu murid yang sekarang menjadi imbas dari ketidakadaan Haruka di kelas tersebut. Para pembuli yang awalnya membuli Haruka sekarang membuli anak tersebut yang bernama Rumi Sayama, yang memang dari awal sebelum Haruka pindah ke sekolah tersebut dirinya sudah jadi bahan bulian. Singkat cerita, Rumi pergi ke rumah Haruka. Kedatangan Rumi ini tak lain untuk membujuk Haruka agar bersekolah lagi supaya dirinya terhindar dari bully. Tapi ya siapa sih yang mau berangkat sekolah cuma mau dibully doang. Makanya keesokan harinya pembulian terhadap Rumi semakin parah karena dirinya tak bisa mengajak Haruka untuk berangkat ke sekolah lagi. Pembulian ini membuat Rumi memiliki perasaan dendam kepada Haruka dan dirinya mengatakan akan membunuhnya. Dan benar saja, Rumi yang membawa sebuah jerigen berisi bensin tersebut berniat untuk membakar rumah Haruka. Terlihat sekali bahwa si Rumi ini ingin menunjukkan bahwa dirinya ini pemberani di hadapan para anak-anak pembuli ini. Berkat keberanian inilah dirinya mendapat perhatian dari anak-anak yang membulinya, di mana mereka akan ikut membantu Rumi, terkecuali Taeko yang memilih untuk pulang. Sementara itu, Haruka yang tidak bersekolah, dirinya diajak jalan-jalan oleh orang yang menyukainya, yaitu Aiba. Sebelum Haruka pergi dengan Aiba, adiknya yang bernama Shoko Nojaki memberinya sebuah kalung yang bergambarkan daun semanggi. Lalu Shoko membisikkan sesuatu kepada kakaknya bahwa Haruka dan Aiba adalah pasangan yang serasi. Dan ketika Haruka tengah pergi inilah Rumi dan yang lain pergi ke rumah Haruka, di mana mereka menyiramkan bensin yang dibawa oleh Rumi ke rumah Haruka. Dan ketika Rumi tengah menyiramkan bensin, tiba-tiba ibu Haruka keluar dari rumah dan mencoba menghentikan tindakan tersebut. Tapi bukannya mereka lari, malahan Rumi menyiramkan bensin itu kepada tubuh si ibu Haruka dan lalu membakarnya. Teriakan dari ibu Haruka ini rupanya terdengar oleh suami dan adik Haruka yang membuatnya ikut keluar dari dalam rumah. Melihat sang istri terbakar, ayah Haruka berusaha untuk menolongnya. Sayangnya, dirinya tersebut ditembak oleh Mamiya. Dan setelah itu, Rumi menyeramkan bensin itu kepada ayah dan adik Haruka yang membuatnya ikut terbakar oleh api. Setelah melakukan tindakan kriminal ini, mereka pun kabur. Singkat cerita, setelah Aiba mengajak Haruka jalan-jalan, dirinya mengantarkan Haruka ke rumahnya. Saat mereka berada di jalan arah rumah Haruka, mereka berpapasan dengan Kato dan Yuri, yang mana mereka ini seperti ketakutan dan buru-buru sekali. Ternyata setelah Haruka sampai di rumahnya, betapa kagetnya dirinya ketika ia melihat api yang sangat besar tengah membakar rumahnya. Ditambah lagi ternyata keluarganya masih tertinggal di dalam rumah tersebut. Para warga termasuk Aiba mencoba menahan Haruka untuk tak masuk ke dalam rumah. Melihat Haruka yang histeris ini membuat Aiba memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Tak lama kemudian Aiba keluar lagi. Dirinya berhasil menyelamatkan adik Haruka yang terlihat kondisinya sangat kritis. Pemadam kebakaran yang sampai di sana pun langsung memberikan pertolongan pertama kepada Shoko dan langsung membawanya ke rumah sakit. Sementara orang tua Haruka sudah tak bisa diselamatkan. Setelah kejadian yang merenggut ayah dan ibunya ini, kakek Haruka yang bernama Michio Nojaki memutuskan untuk membawanya pulang dan memintanya untuk tinggal di rumahnya. Akan tetapi kejadian tersebut rupanya sangat berpengaruh terhadap mental Haruka, yang membuat Haruka menjadi pendiam dan pemurung. Dan selama beberapa hari dari kejadian itu, Haruka memutuskan untuk bersekolah lagi, yang tentunya hal tersebut membuat kaget seisi kelas, karena sebenarnya mereka lah penyebab Haruka mengalami depresi. Ketika di kelas tersebut, Haruka mencoba menghampiri Kato dan Yuri untuk sekedar bertanya tentang kenapa pada malam itu mereka berdua ada di sana. Tapi sebelum Haruka mengatakan sesuatu, mereka berdua sudah langsung pergi dari kelas tersebut. Tachibana yang melihat ini memutuskan untuk membawa Haruka ke belakang bukit sekolah, di mana dulu mereka pernah membuang sepatu Haruka di sana, yang sekarang telah tertutup oleh salju. Ketika mereka berempat sudah berkumpul, Kato yang tampaknya ketakutan mengatakan sesuatu kepada Haruka. Tetapi sebelum ia selesai berbicara, Yuri langsung menyangkal perkataannya dan mengatakan bahwa hal ini tidak berhubungan dengan kita. Lalu Tachibana dengan nada yang datar mengatakan sesuatu kepada Haruka, di mana dirinya meminta kepada Haruka untuk melakukan bunuh diri.
Kemudian ia mengeluarkan sebuah pin mading lalu menusukkannya pada tubuh Haruka dan mendorongnya hingga jatuh ke dalam lubang yang sekarang ditutupi oleh salju. Setelah Haruka terjatuh, Tachibana mengatakan sesuatu kepadanya bahwa kejadian kebakaran yang mengakibatkan ayah dan ibunya meninggal adalah ulahnya dan teman-temannya. Rupanya Haruka sudah menduga dari awal bahwa kejadian itu termasuk ulah mereka. Dan ketika Tachibana memegang kepala Haruka dan hendak menusuknya, tanpa disengaja tangan Haruka menemukan sebuah batang paku di sana. Lalu tak lama kemudian, paku yang ia pegang langsung dirinya tusukkan tepat ke bagian mata Tachibana. Kemudian Haruka mengambil sebuah batang besi dan memukulkannya kepada Tachibana hingga tewas. Aksinya tersebut belumlah usai. Dengan batang besi dan pisau yang dibawa oleh Tachibana, Haruka menyerang Kato dan Yuri. Dan akhirnya ketiga gadis SMP itu pun tewas. Singkat cerita, balas dendam Haruka bukan sampai di sini saja. Keesokan harinya, ketika Kuga, salah satu siswa laki-laki yang terlibat dalam insiden tersebut, tengah berjalan sendirian, Haruka mencoba menghampirinya. Dan ketika Kuga mendorong Haruka, pisau yang memang sudah Haruka sembunyikan langsung dirinya tebaskan. Kuga yang terluka itu mencoba untuk berlari dari Haruka. Namun sayangnya, dirinya tersungkur hingga membuat kakinya patah dan kemudian tewas. Lalu dua orang teman Kuga yang bernama Mamiya dan Ikegawa mulai resah karena Kuga diketahui tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Selain itu juga, para siswi wanita ternyata ikutan menghilang. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa di balik hilangnya beberapa siswa tersebut ada hubungannya dengan Haruka. Maka dari itulah, Mamiya menghubungi Rumi dan mengatakan bahwa mereka sudah mati di tangan Haruka. Ia juga mengatakan bahwa mungkin saja kau korban selanjutnya. Setelah mengatakan hal tersebut kepada Rumi, kemudian dua orang ini pun mencari keberadaan Haruka, di mana mereka berniat untuk menyingkirkannya terlebih dahulu sebelum Haruka menyingkirkan mereka. Ketika Haruka berada di tempat yang sepi, Mamiya mencoba menembakkan sebuah anak panah ke arah Haruka. Namun sayangnya, anak panah yang dirinya arahkan meleset. Terpaksa mereka pun mencoba menyerangnya secara langsung. Namun ketika Ikegawa berhasil mengunci pergerakan Haruka dan hendak menikamnya, ternyata Haruka memang telah bersiap dengan penyerangan itu. Sesaat sebelum pisau yang dipegang oleh Ikegawa menusuknya, Haruka sesegera mungkin menusukkan sebuah tang ke bagian hidung Ikegawa dan membuatnya berteriak kesakitan. Dan karena hal itu juga membuat bidikan panah dari Mamiya meleset dan anak panah tersebut mengenai kepala Ikegawa. Sesaat sebelum Ikegawa tewas karena kehabisan darah, dirinya berlari ke arah Mamiya, lalu memeluknya dan mengatakan perasaan sukanya terhadap Mamiya. Rupanya selama ini Ikegawa memiliki perasaan khusus terhadap seorang Mamiya. Dan ketika mereka lengah inilah dimanfaatkan oleh Haruka untuk menikam mereka berdua hingga tewas. Setelah membunuh para pembuli dan pembunuh keluarganya ini, Haruka didampingi oleh kakeknya menjenguk adiknya yang tengah koma di rumah sakit. Sementara itu, di hari yang sama, Rumi yang ingin tahu kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Mamiya mencoba pergi ke tempat biasanya mereka membuli dirinya dulu dan Haruka. Dan benar saja, ketika Rumi pergi ke tempat tersebut, dirinya menemukan tubuh Tachibana dan yang lainnya telah tewas terkubur oleh tumpukan salju. Kemudian sepulangnya dirinya dari tempat itu, Rumi langsung memberitahu hal itu kepada Taeko, di mana dirinya telah menemukan Tachibana dan yang lainnya tewas terbunuh oleh Haruka di belakang bukit sekolah. Selain itu, Rumi juga mencoba memperingatkannya bahwa Taeko mungkin saja bisa menjadi korban selanjutnya. Setelah berkata seperti itu, Taeko pun mengatakan sesuatu kepada Rumi. Dengan nada yang datar, dirinya mengatakan, "Apakah aku melakukan sesuatu yang membuatnya marah?" Perkataan tersebut agak sedikit membuat Rumi kecewa. Ya, mengingat Taeko sebenarnya dari awal dirinya tak pernah ikut-ikutan dalam membuli dan menyakiti Haruka. Dirinya hanya melihat saja teman-temannya melakukan pembulian terhadap Haruka. Singkat cerita, setelah Taeko menutup telepon dari Rumi, dirinya pun pergi ke tempat tinggal Haruka. Tapi secara kebetulan mereka berpapasan di tengah jalan. Dan pertemuan mereka ini mengungkapkan sebuah kebenaran dan alasan kenapa Haruka harus dibully oleh teman sekelasnya.
Di sini diungkapkan bahwa mereka berdua adalah seorang sahabat. Hingga persahabatan mereka mulai retak ketika Aiba masuk di antara pertemanan mereka. Di sini Teko merasa cemburu, tapi kecemburuan ini bukan ditunjukkan kepada Haruka, tapi kecemburuan ini kepada Aiba. Ia merasa bahwa Aiba merebut sahabatnya darinya, yang rupanya Teko ini memiliki perasaan cemburu ketika ada orang lain dekat dengan Haruka. Tapi celakanya, persepsi itu ditanggapin lain oleh teman-teman sekelasnya yang mengira bahwa Teko menyukai Aiba, dan ia merasa cemburu kepada Haruka karena Haruka mulai dekat dengan Aiba. Dan dari kesalahpahaman inilah mengakibatkan seluruh anak-anak kelas membuli Haruka. Dan yang sangat disayangkan, Teko tak bisa mengatakan kesalahpahaman ini kepada seluruh teman-temannya, sehingga masalah ini pun semakin menjadi rumit. Maka dari itulah Teko menemui Haruka untuk meminta maaf, karena tindakan egoisnya ini membuat Haruka harus mengalami kejadian yang mengerikan ini. Singkat cerita, ketika kesalahannya sudah dimaafkan oleh Haruka, dirinya pun hendak pulang ke rumah. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba dirinya mendapatkan sebuah serangan dari Rumi. Yang ternyata si Rumi ini telah membuntuti Teko sejak awal. Ia juga telah mendengar semua percakapan mereka, di mana percakapan mereka ini membuat Rumi merasa dikhianati. Karena rupanya si Rumi ini juga memiliki perasaan kagum terhadap Teko. Dan karena itulah dirinya berbuat nekat membakar rumah keluarga Haruka supaya ia dapat perhatian dari Teko. Tapi ternyata setelah dirinya mengetahui kebenarannya, ia menjadi sangat kecewa dan memutuskan untuk menyerang dan membunuh Teko. Setelah scene pembunuhan ini, kemudian scene berpindah ke tempat tinggal Haruka sekarang, di mana dirinya tengah berteleponan dengan Aiba yang mengatakan bahwa dirinya akan ikut Haruka pindah ke Tokyo dan tinggal bersamanya setelah lulus dari SMP. Dirinya juga mengatakan bahwa ia telah meyakinkan neneknya untuk mengizinkannya tinggal di Tokyo. Tapi Haruka mengatakan bahwa dirinya tak bisa tinggal bersama dengan Aiba. Haruka juga mengatakan bahwa alasannya tak bisa tinggal bersama Aiba akan segera ia ketahui saat musim semi tiba. Penolakan tersebut rupanya membuat Aiba sangat kecewa dan marah karena dirinya berpikir Haruka lebih memilih keluarganya daripada dirinya. Setelah menutup telepon tersebut, kita akan ditunjukkan siapa sosok Aiba yang sebenarnya, di mana dirinya ini adalah sosok psikopat yang tega memukul dan menyiksa neneknya sendiri untuk mendapatkan izin tinggal di Tokyo. Rupanya perilaku Aiba yang brutal dan sadis ini dilatar belakangi oleh keluarganya sendiri, di mana dulu ayah Aiba sangat sering sekali memukul dan menyiksa ibu kandungnya. Seringnya Aiba melihat tindakan kekerasan tersebut membuatnya menjadi anak yang brutal. Di sini juga diungkapkan bahwa Aiba ternyata telah membunuh kedua orang tuanya dan sekarang dirinya tinggal bersama neneknya. Kemudian scene beralih di mana sekarang Haruka tengah berada di rumah sakit tempat adiknya dirawat. Lalu ketika ia sedang menunggu adiknya, datanglah Aiba dan mengatakan bahwa ada seseorang yang mengatakan bahwa kau ada di sini. Kemudian tak selang beberapa lama setelah kedatangan Aiba, tiba-tiba ada seorang suster yang mengabarkan bahwa kakeknya menghubungi ambulans untuk dirinya sendiri. Suster ini mengatakan bahwa kakeknya telah diserang oleh seseorang. Haruka yang mencurigai bahwa Aiba lah yang menyerang kakeknya berusaha mengejarnya dan memintanya untuk menunjukkan tangannya. Dan benar saja, ketika Haruka menarik tangan Aiba, ternyata tangannya sudah berlumuran darah, yang artinya Aiba lah yang telah membuat kakeknya terluka. Di sini Aiba mengatakan bahwa dirinya melakukan hal ini demi hubungannya dan Haruka. Dan ketika mereka tengah mengobrol ini, tiba-tiba Rumi muncul dan hendak membunuh Haruka. Tapi sesaat sebelum dirinya menyerang Haruka, ia menceritakan detail bagaimana dirinya dan teman-temannya membunuh dan membakar keluarga Haruka. Setiap cerita yang Rumi katakan kepada Haruka cukup membuatnya merasakan sakit. Dan dari perasaan emosi ini, Haruka melampiaskan dengan menyerang Rumi. Tapi sayangnya, Haruka malah tertikam terlebih dahulu oleh Rumi yang membuatnya tersungkur. Melihat Haruka yang tertikam membuat Aiba marah dan dengan membabi buta dirinya menyerang Rumi dan membunuhnya. Sementara itu Haruka menemukan sebuah foto yang terlempar dari tas Aiba, di mana foto tersebut adalah gambar ayah Haruka yang tengah melindungi adiknya. Ternyata ketika Aiba menyelamatkan adik Haruka, terungkap fakta bahwa dirinya juga sebenarnya bisa menyelamatkan ayahnya. Tapi Aiba tidak mau melakukan hal itu. Aiba berkata bahwa dirinya kagum dengan sosok ayah Haruka yang melindungi adiknya.
Yang kemudian hal tersebut membuatnya berinisiatif untuk mengambil gambar mereka dan ditunjukkan kepada Haruka pada suatu hari nanti. Setelah mendengar perkataan Aiba yang menurutnya tidak masuk akal ini, membuatnya marah. Lalu dirinya mencabut pisau yang menusuk perutnya. Kemudian Haruka mencoba menyerang Aiba menggunakan pisau tersebut. Tapi sayangnya serangan tersebut berhasil Aiba hindari. Kemudian Aiba memukul Haruka beberapa kali sambil mengatakan bahwa dirinya akan melindunginya. Setelah puas memukul Haruka, kemudian dirinya berniat untuk mengambil gambar Haruka yang terluka tersebut dengan kamera fotonya. Ketika Aiba tengah memfoto Haruka, ternyata di tempat itu adalah tempat di mana Haruka membunuh Mamiya dan Ikegawa. Yang ternyata di lokasi tempatnya berada sekarang, Haruka menemukan sebuah senjata panah milik Mamiya. Lalu dengan senjata tersebut, Haruka menembakkannya kepada Aiba dan membuatnya tewas. Dan pada akhirnya Haruka juga ikut tewas karena kehabisan darah setelah menerima tusukan dari Rumi. Dan film ini pun selesai. Ending yang sangat ironis. Dan setelah gue selesai menonton film ini, gue jadi sadar cuy, bahwa bullying itu bisa berakibat seburuk ini. Selain itu, film ini juga bisa menjadi sebuah tamparan keras buat orang-orang yang suka membuli, agar lebih memikirkan dampak apa yang terjadi ke depannya. Memang biasanya orang yang dibully itu akan diam saja, tapi siapa yang tahu di balik diamnya ini ia menyimpan amarah yang begitu besar hingga membuatnya berani melakukan tindakan ekstrim pada orang yang membulinya. Karena kita nggak pernah tahu cuy, perasaan atau karakter orang yang sebenarnya. Dan gue di sini tidak bisa menyalahkan siapapun di dalam film ini, karena setiap tokohnya memiliki latar belakang yang membuat dunia kecil mereka hancur. Mulai dari pengekangan kemauan sang anak hingga kekerasan orang tua mereka sendiri. Jadi sebagai orang tua juga orang dewasa yang lebih mengerti, sebaiknya tidak diam saja saat melihat situasi semacam ini di lingkungan kita sendiri. Sayang sekali kan jika masa depan remaja seperti mereka harus berakhir sia-sia karena ketidakpedulian kita sebagai orang dewasa. Nah, mungkin itu kira-kira pesan moral yang gue dapat setelah selesai menonton film ini. Dan jika mungkin ada salah ataupun kurang, gue minta maaf dan sampai jumpa di next video.